Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alangkah beruntungnya kita dilahirkan di lingkungan orang-orang berilmu. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita mensyukuri nikmat dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga disanjungkan kepada sosok figur inti fadhal Islam serta sebagai uswatul hasanah bagi dinamisasi Islam, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tak ada yang kami ketahui melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, dikala Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diangkat menjadi rasul, maka ia diperintah oleh Allah untuk memilih antara ilmu dengan kerajaan. Dengan petunjuk Allah, maka jatuhlah pilihan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kepada ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memilih kepada ilmu dan mengapa tidak memilih kepada kerajaan? Karena dengan petunjuk Allah lah beliau mengetahui bahwa hanya dengan ilmu lah makhluk akan tunduk kepada manusia. Dengan ilmu lah manusia menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil, dan dengan ilmu lah manusia menjaga dari kerusakan, bukan harta yang selama ini manusia banggakan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, dikatakan bahwa ilmu memiliki 5 keutamaan daripada amal. Yang pertama, ilmu tanpa amal bisa terjadi, tetapi amal tanpa ilmu tidak akan bisa terjadi. Yang kedua, ilmu tanpa amal berguna, tetapi amal tanpa ilmu tidak berguna. Yang ketiga, amal itu lazim mestinya, dan ilmu adalah penerang sebagai pelita. Dan yang keempat, tingkat ilmu ulama adalah tingkatan nabi-nabi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel. Ulama-ulama umatku, kata Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi Bani Israel. Dan yang kelima, ilmu adalah sifatnya Allah, sedangkan amal adalah sifatnya hamba Allah. Dan sifat Allah tentu lebih mulia, lebih utama daripada sifat hamba Allah.
Suatu tanda kemuliaan ilmu adalah firman Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, diceritakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat syaitan di depan pintu masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, wahai iblis, apa yang kau perbuat di sini? Berkatalah syaitan, aku hendak mengganggu pria yang sedang sholat itu, tetapi aku takut pada pria yang sedang duduk itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, mengapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu? Padahal ia sedang beribadah kepada Tuhannya, dan engkau takut kepada orang yang sedang tidur, padahal ia dalam keadaan tidak sadar. Syaitan pun menjawab, karena orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh yang mudah sekali diganggu. Sedangkan orang tidur itu adalah orang alim yang sewaktu-waktu bila ia sadar dari tidurnya dapat menggagalkan usahaku untuk merusak dan mengganggu orang bodoh tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, naumul ilmi khairun min ibadatil jahil. Sesungguhnya tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, ilmu adalah sebagai penanam benih kemakrifatan tentang Allah. Maka janganlah kita biarkan benih-benih kemakrifatan tersebut, tapi marilah kita siram dan kita jaga, kita pupuk dengan belajar agar tumbuh dengan subur di lubuk hati kita dan membuahkan rasa cinta kepada Sang Khalik Allah Ta'ala, sehingga melahirkan keimanan kepadanya lebih baik daripada hari yang telah kita lalui sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu yang dapat kami sampaikan. Kalaulah terdapat kebaikan-kebaikan, maka itu datangnya dari Allah semata, dan jikalau terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri kami sendiri. Wa usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.